anaknya untuk di bawah turun dari perda ini ada yang mengatur, dan itu tidak boleh parsial, nanti mengatur sama apa yang disampaikan oleh Pak Dudi. Jadi harus menjadi satu kesatuan. Nah, saya tidak menanggapi untuk judulnya, tetapi karena ini pembahasan terkait dengan fokus dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, saya tadi melihat di dalam perwali ini tidak ada sistematika, jadi akhirnya kita kesana kemari. Nah, masukan dari Ibu yang pertama ini saya tangkap. Yang pertama apa? Dalam ketentuan umum, jika kita memasukkan beberapa pengertian formal dimasukkan di dalam definisi, jadi semua harus kita masukkan. Nah, silakan dari perangkat daerah dimasukkan karena pengertian-pengertian itu sangat penting. Apakah kita masukkan atau tidak, itu nanti dari kami selaku fasilitator, kami akan coba menanyakan kepada provinsi. Tetapi dimasukkan saja semuanya pengertian. Karena kalau dari saya potong. Tapi saya kalau ketentuan umum itu udah pasti akan merubah. Ya. Ketika kita mau perlindungan anak di judulnya itu perlindungan spesifik itu pasti ketentuan umum kita bicara perlindungan anak siapa, apa artinya gitu kan? Perlindungan anak itu apa? Tapi yang kita mau, kalau judulnya saja sudah sebenarnya program untuk menyederhanakan aturan itu di tingkat pusat supaya di bawah ini bisa ada kesamaan pola pikir. Ini kembali kepada kita untuk menyusun, karena kita fokus ke dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Maka saya melihat dari turunan pasal 7 kan kita bisa di situ. Pasal 7 kemudian saya masukkan di huruf G. Jadi bukan hanya dari sisi pedoman ini aja, dari perencanaan. Ini secara teknis, Bu Kadis, kami dari bagian hukum hanya menyusun puzzle gitu sebenarnya. Jadi kami tidak membatasi, ini inisiatif dari semua perangkat daerah. Dan hari ini kalau kita lihat tugas dari membuat Perda 1 2018 ini ada di BPBD. Harusnya itu. Nah, tetapi karena diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita langsungkan di dalam konteks ini. Jadi tidak masalah. Saya ingin supaya ini lebih fokus apa pembedaan di dalam pelaksanaan kebencanaan itu dari sisi umum dan secara khusus. Karena ada beberapa hal di dalam perlindungan anak tentunya. Kalau dari proses-proses, saya ingin mencoba begini. Saya coba fokus usulan saya terhadap sistematika. Jadi saya anggap saya tidak berdebat lagi terhadap perda yang secara yang turunannya perwali secara umum, tetapi secara khusus kita buat secara khusus soal nanti penyederhanaan atau tidak urusan kemudian. Saya ingin sistematika yang pertama ketentuan umum, kemudian yang kedua ada sistem penyelenggaraan pelindungan bencana dituangkan di situ, kemudian sistem pelindungan preventif, kemudian sistem pelindungan represif. Konteksnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu yang dimasukkan. Kemudian setelah sistem perlindungan represif, kemudian bentuk dan tata cara penanganannya terhadap perempuan dan anak. Itu. Kalau perwal itu spesifik dalam sistematika ini pembina dan pengawas. Oke. Nah, katakanlah dari judul ini kan fungsi perlindungan perempuan dan anak. Berarti kalau perwal ini jadi siapa yang punya leading sektor ini? Ya dari dinas. Ya. Itu yang saya berat, nggak bisa. Kita anggarannya mana untuk itu yang menjadi berat. Tapi kalau judulnya umum, tapi ada bagian tugas kita yang harus diperlukan itu, kita sanggup, karena dikeroyok. Yang menyelenggarakan terhadap perda ini awalnya usulan dari BPBD. Tetapi dalam hal ini fokus terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Secara sederhana logika kita kan dinas terkait, tetapi ini yang saya katakan bukan ini. Nanti di dalam pembinaan dan pengawasan kita tuangkan di dalam perwali ini. Maka kami bagian hukum melihat sebenarnya ini hanya pengaturan saja dan koordinasi. Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan oleh dinas terkait, dimasukkan kepada BPBD, ya itu sesuai dengan fungsi dari Perda 1 2018. Itu kan usulannya dari BPBD. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin kami dari bagian hukum melihat begini, itu hanya dituangkan saja nanti di dalam sistematika. Artinya kekhawatiran dari Bu Kadis
kami tidak ada ini program untuk penyelenggaraan perlindungan ini dari sisi kebencanaan, begitu ya Bu Kadis ya. Nah ini yang nanti kayak rehabilitasi lah, ya, rehab. juridis Ya. kan ada dari sisi filosofi, sosiologi dan juridis. Kenapa adanya perda? Tentu ada aturan di atasnya yang mengamanatkan. Nah, saya lihat dari Perda 1 2018 karena terkait dengan kebencanaan, tentunya ada badannya. Nah, ini badannya BPBD dan turunannya pun harus dari BPBD, begitu Bu. Nah, karena dalam konteks sekarang ini perlindungan anak, tentunya kan secara sederhana di pikiran kita ini kan kaitan dengan perempuan, padahal seharusnya yang mengundang juga dari BPBD ini. Saya pun juga diminta sama Dewan, ini perda sudah ada, tapi perwalinya nggak ada nih. Padahal di sini ada turunannya dan keputusannya harus ada. Ini menjadi PR kami. Oh, gini Pak Ahmad, dia penanggulangan bencana. Jadi akan penanggulangan bencana ini lebih dispesifikan karena selama ini kan penanggulangan bencana itu tidak memperhatikan lah belum memperhatikan sama. Ketika kementerian bertanya kepada kami, apakah berapa DP3 sudah melakukan apa dengan oh iya saya tidak pernah dilibatkan, itu harus masuk. Perlindungan anak setidaknya di dalam turunan perwali juga harus menjadi prioritas. Kami siap membantu mengawal nanti dari bagian hukum. Yang paling penting di dalam menyusun suatu peraturan ada ruang lingkupnya, Pak. Nah, ruang lingkup itu yang nanti perangkat daerah yang mana yang bisa menyusunnya. Nanti kami bagian hukum, ini istilah baru yang saya buat di bagian hukum, bukan menjahit tapi menyusun puzzle. Menyusun puzzle itu gambaran seperti apa sudah ada. Jadi kalau ada yang kurang sudah kelihatan. Kalau menjahit itu istilahnya apa ya? Istilah lama. Ini kan zaman baru sudah. Saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang lama. Dan satu hal terkait dengan adanya fungsi di BPBD yang saya lihat juga sangat urgent menghadapi bencana yang ada, mitigasinya tentunya perwali harus diterbitkan segera untuk memayungi beberapa kegiatan atau program-program yang nanti selaras dengan apa yang ada di perangkat daerah. Mungkin itu kalau mau menyampaikan bisa 3 jam, Pak. Tapi saya mendominasi tadi. Jadi itu aja ruang lingkupnya, silakan. Mungkin untuk bisa lebih fokus kita masukkan dari tiap-tiap perangkat daerah apa saja ruang lingkup. Jadi pembatasan itu tidak terlalu melebar sehingga efektivitas dari peraturan wali kota yang nanti bisa dilaksanakan itu bisa lebih maksimal. Mungkin itu Pak. Sebentar. Ya, terima kasih. Bagian terakhir aja Bapak bahas selama beberapa hari nanti bagian hukum terakhir. Ya untuk legal draftingnya, harmonisasi, Sinkronisasi biasanya begitu. Kenapa? Karena kalau bagian hukum ikut dari awal, kita juga pusing. Karena banyak maunya kan gitu. Nah, saya ingat Pak waktu gabung di gugus tugas P3A di nasional itu mengenai pornografi, pornografi ya. Itu kan yang jadi korban kan perempuan dan anak. Jadi konteksnya itu kita coba sederhanakan saja. Kalau dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kan berbeda lagi. Tetapi sekarang menghadapi bencana, makanya saya katakan konteksnya di dalam pelaksanaan perwali ini enggak saya serahkan. Jadi gambarannya itu seperti apa. Tetapi kalau dari legal formalnya kan dari Perda 1 2018 kan diusulkan oleh BPBD. Nah, BPBD lah yang nanti membuat turunannya dari perwali, karena perwali itu hanya mengatur SOP. Perwali SOP saja tata caranya, sementara terhadap pelaksanaan di bawah nanti perempuan, anak, disabilitas, bukan hanya lansia juga di sana itu juga diatur nanti dalam bentuk surat keputusan. Saya lebih cenderung sepakat kalau memang mau dibuat sederhana surat keputusan, tetapi jangan loncat dari perda langsung surat keputusan perwali dulu. Jadi anaknya belum lahir juga udah lahir. Nah, kemudian saya tadi melihat ini masih ada yang terputus, ini saya tuntaskan. Yang kelima itu standar pelayanan. Standar pelayanan publiknya seperti apa? Nah, ini yang selalu ditanyakan, standar pelayanan publiknya terhadap perempuan dan anak seperti apa? Karena perlakuannya kan berbeda untuk perempuan, anak, lansia, disabilitas itu juga ada. Kemudian yang keenam
pembinaan dan pengawasan. Nah ini yang tadi ini bukan hanya ada di BPBD saja, tidak, semua harus terlibat. Nah ini fungsi daripada, kalau sifatnya perda itu berlaku seluruhnya di Kota Bogor. Kemudian perwali itu dalam hal pelaksanaannya. Nah surat keputusan basicingnya itu siapa berbuat apa. Nah itu mungkin yang selesai sudah, saya bagian hukum sudah memberikan pemahaman. Tinggal Bapak Ibu mangga silakan dituangkan di dalam sistematika ini judul, nanti mungkin bisa sambil ngikut membantu di BPBD. Kami bagian hukum memberikan advokasi dalam hal sekarang ini ide itu semakin cepat, Pak Karo. Jadi setiap saat itu perubahan di tingkat pusat itu luar biasa. Saya selalu melihat kebijakan-kebijakan yang ada di pusat itu di daerahnya harus cepat, akselerasi. Tetapi kita belum paham, sudah ada aturan baru. Saya tiap hari itu begadang sampai jam 2, tapi akhirnya saya bilang, kenapa kok jahat sekali ini melanggar HAM nih? Biar ramah keluarga. Iya. Jadi tapi itu memang itu pelayanan, bagian daripada pelayanan. Jadi apapun yang sekarang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat, semuanya kita harus layani dengan cepat. Sehingga apa yang menjadi konsiderasi dari Pak Karo terhadap antisipasi bencana ini harus segera ditindak. Kota Bogor Pak tidak mau terlambat Pak. Kami selalu mengantisipasi hal-hal begini kalau memang ini menjadi catatan khusus. Artinya nanti melalui BPBD ini kita harus membentuk satu forum gitu ya, forum untuk mengatur supaya ini jangan parsial. Saya sepakat apa kata Pak Dudi, bagian hukum nanti kalau bongkar pasang. Saat ini saya sampaikan berdasarkan analisa saya sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang kurang lebih ada 180 perda. Kemudian perwali ada 800. Nah, kemudian dari keputusan wali kota 2 tahun ini sudah 1116. Jadi bukan negara peraturan ya kita ya, tetapi harusnya semua itu disederhanakan sehingga tidak terlalu banyak aturan, nanti sampai pembukaan undang-undang dasar aja dah hafal gitu. Padahal itu yang paling pokok. Mungkin itu bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Mohon Pak Alma. Jadi